Apa sih fungsi permainan bagi anak agar anak tidak jenuh dengan pelajaran? Boleh-boleh saja. Namun berikan batasan waktu kepada anak, ya kan? Ditarbiyah, diajarkan sejak dini. Karena karakter anak itu sesuai dengan tarbiyahnya orang tua. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Masya Allah, podcast ini insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan tema-tema menarik seputar permasalahan yang ada sedang viral dan dibahas dari segi syariat. Dan di episode kali ini bersama guru kita yaitu Ustadz Wahyu Abdi Nugroho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Di episode kali ini kita membahas mainan ini Ustadz. Jadi teman-teman mungkin tahu ya, ini hampir di semua Indonesia ada mainan ini Ustadz. Iya betul. Jadi namanya lato-lato. Jadi kita insya Allah Bahasa apa lato-lato itu? nanti seputar hukum permainan dan hukum bermain lato-lato Maksud Ustadz. saya itu bahasa apa? Kok bisa tahu lato-lato Nah namanya? enggak tahu Ustadz. Yang viral lato-lato. Lato-lato ya? Ada yang bilang etek-etek dan lain sebagainya. Iya. Nah, Masya Allah. insya Allah kita akan bahas terkait lato-lato. Jadi mungkin pemirsa sekalian tidak asing ya dengan mainan ini. Mainan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan kalau kita aktivitas sedikit situ sudah Kata-kata. kata-kata gitu Ustadz. Jadi pagi, siang, malam banyak yang main lato-lato. Nah sebelum kita bahas terkait lato-lato sendiri, ini kan permainan Ustadz. Nah dalam Islam ini bagaimana memandang permainan ini Ustadz? Masya Allah. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Iya. Disclaimer dulu nih sebelum kita masuk ke dalam. Ini kan mau bicara masalah hukum-hukum nanti kan ya. Iya Ustadz. Jadi nanti jangan timbul anggapan bahwasanya orang-orang salafi ini kok dikit-dikit ada apa-apa ditanya hukumnya apa. Ya kan? Kok kayak terkungkung banget sih salafi itu. Dikit-dikit apa sih hukumnya, apa sih dalilnya, tidak. Jadi kita di sini ingin menjelaskan sesuai dengan apa yang ada dalam dalil maupun pendapat para ulama yang thiqah, yang rasikh dalam ilmu. Dan tujuannya bukan untuk mendiskreditkan beberapa pihak tentang apa yang terjadi. Namun kita ingin menjelaskan. Ya, semoga dengan hal tersebut keadaan semakin baik dan juga umat semakin mengerti mengenai syariat. Itu ya. Allah. Jadi jangan dianggap nanti salafi ini kok Saklek ada, gitu Ustadz ya. dikit-dikit ada yang hal-hal yang viral, hukumnya apa sih? Ya karena itu kita kenapa membahas hukumnya apa, biar tahu dan tidak salah langkah dalam menapaki jalan hidup ini kan ya. Betul. Tadi nanya masalah hukum Permainan dulu Ustadz. Umum. Ya. Dan permainan banyak sekali Ustadz. Ya. Permainan itu jikalau kita lihat dari syariat kita, perlu saya informasikan bahwasanya syariat Islam ini bukanlah syariat yang, ini mungkin sering saya ulangi ya, bukanlah syariat yang suka mengekang, mengurung, memenjarakan umat, tidak. Namun syariat Islam adalah syariat yang mengatur dan merapihkan. Masya Allah. Ya, syariat yang mengatur dan merapihkan. Dan kita dalam Islam pun tidak melarang dan mengharamkan namanya permainan. Nah ini perlu digarisbawahi ya Ustadz ya. Tidak mengharamkan dan melarang apa itu permainan. Secara umum ya. Jadi jikalau kita mengacu kepada kaidah dalam kaidah-kaidah fikih, permainan ini termasuk perkara yang non ritual keagamaan atau non ibadah, sehingga masuk dalam kaidah al aslu fil asya'i al ibahah. Asalnya dalam segala hal sesuatu non ibadah ini ya, makan, minuman, traveling, kegiatan ini dan itu asalnya mubah, boleh. Ya kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Jadi insya Allah semua permainan asalkan tidak melanggar syariat kita, insya Allah hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Itu karena Islam bukan agama yang kayak orang-orang pikir Islam ini agama yang boleh bermain gitu, mengurung orang, mencegah kemerdekaan dari seseorang. Enggak, tidak seperti itu. Masya Allah. Jadi secara umum permainan
mubah ya Ustaz ya. Mubah, diperbolehkan. Kecuali Insya jika memang di dalamnya ada bentuk-bentuk keharaman dan lain sebagainya. Betul. Nah, kita mengkerucut ke lato-lato sendiri Ustaz. Ya. Nah, ini langsung mungkin nanti jadi intro ini, hukum bermain lato-lato Ya. bagi seorang muslim. Atau bermain lato-lato. ya, gimana Ustaz? Ya lato-lato ya sebenarnya masuk dalam permainan Masuk syar'i dalam tadi. permainan Ustaz ya. Boleh. Diperbolehkan bermain lato-lato untuk menghibur diri, untuk ketangkasan, untuk refreshing, apalagi untuk anak-anak biar nggak kesini terus kan ya. Ya. Ada positifnya, masya Allah. Nah, lihat lato-lato ini muncul itu anak-anak sudah jarang megang gadget ya, secara yang kita tampak ya itu ya, itu sudah kurang megang gadgetnya. Namun ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam permainan lato-lato ini ya, agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar lah bagi anak-anak itu. Insya Allah masuk dalam permainan Ustaz ya. permainan. Ya sama. Nah, tapi kadang ini Ustaz, kadang anak-anak ini nggak mengenal waktu. Biasanya baru pagi, baru jam 6 gitu sudah etek. Terus habis itu waktunya malam orang tidur, main lagi. Karena kan ini kan juga ketangkasan Ustaz. Jadi semakin diasah semakin bisa. Lincah ya, semakin Iya. mahir. Nah, cuman kadang mereka bermain di jam-jam yang itu mengganggu orang Ustaz. Kan ini kan suaranya menimbulkan kebisingan. Nah, ini kalau sudah main lato-lato tapi menimbulkan kebisingan dan mengganggu orang, ini gimana Ustaz? Ya. Tadi yang perlu kita garis bawahi dalam semua permainan, walaupun itu diperbolehkan, namun jikalau itu nanti menimbulkan sesuatu mudarat ya, entah bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang di sekitarnya, maka ini tidak diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan karena permainannya, tapi karena efek yang ditimbulkan. Namun jika efek yang ditimbulkan negatif tersebut bisa dihilangkan, boleh-boleh saja. Ya, emang sekarang fenomenanya masya Allah ya, tabarakallah. Saya juga sering mendapati itu lagi sholat. Ya, tadi yang saya ceritakan itu anak lagi sholat, kita orang lagi sujud, dia ketek gitu kan. Ya, ini merupakan sebuah hal yang saat ini terjadi dan tidak bisa dikatakan tidak itu loh. Karena memang ada. Lantas bagaimana hukumnya tatkala itu terjadi Ustadz? Ya menjadi haram karena mengganggu ibadah, mengganggu orang ibadah. Jangankan kita main lato-lato ya saat sholat, kita baca Quran, nih ya, baca Quran dengan suara yang kuat, sedangkan sebelah kita ada yang sholat, tidak boleh. Ini baca Quran ya Ustaz? Baca Quran, ibadah, Insyaallah. ya kan? Dengan suara yang kuat, di sebelahnya ada yang sholat, ya, tidak boleh karena mengganggu orang sholat, ya, mengganggu orang yang lagi istirahat, lagi tidur, tidak diperbolehkan, ya. Atau dari lato-lato nanti timbulnya berantem, nggak boleh juga, kan ada kan ya. Ada Ustaz. Lama-lamaan nanti kan yang kalah nanti diceng-cengin sama teman-temannya kan. Ini bukan berantem. Nah ini kontrol dari orang tua. Orang tua ya Ustaz ya, Masya Allah. Anak itu main harus diawasi, jangan ditinggalkan begitu saja. Gitu. Nah, tapi ini Ustaz, ini kan tadi memang ada manfaatnya. Jadi dengan anak-anak ini bermain lato-lato, main gadgetnya berkurang. Nah, cuman karena ini latihan ketangkasan, mengasah skill, semakin bisa, semakin sering dimainkan semakin bisa. Nah, ini kadang anak-anak lupa waktu Ustaz. Lupa waktu belajar, mungkin lupa waktu ibadahnya, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin nasihat kepada orang tuanya ini gimana Ustaz? Mengkondisikan anak-anaknya ini supaya nggak berlebihan Ustaz. Iya. Anak-anak itu jikalau mengenal sesuatu yang mengasyikkan bagi dirinya, ya lupa semua hal ya Ustaz ya. Kayak dulu lah kita. Jangan kita main PS dulu Ustaz. Main PS. Kalau sama anak dulu yang viral itu main polisi bandit. Oh gimana Ustaz? Jadi ada yang jadi polisi, ada yang jadi penjahat. Nanti polisi ngejar penjahat, penjahatnya sembunyi. Itu dari zuhur sampai maghrib. Ya kan? Jadi nggak hanya lato-lato aja. Semua permainan ya, jikalau itu diberikan kepada anak dan dia menyenanginya, maka akan melalaikan dirinya. Ya. Apa sih fungsi permainan bagi anak agar anak tidak jenuh dengan pelajaran? Boleh-boleh saja. Namun jangan sampai apa yang kita berikan kebebasan anak untuk bermain ini malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Ya, maka orang tua harus memperhatikan anaknya tatkala dia bermain. Enggak perlu ditatap itu enggak. Namun berikan batasan waktu kepada anak. Ya kan? Ditarbiyah. Diajarkan sejak dini. Ya, mau kemana? Mau main Bu. Ya kan?
kamu kalau main sampai jam segini. Jikalau anak dibiasakan seperti itu, insya Allah akan terbentuk. Karena karakter anak itu sesuai dengan tarbiyahnya orang tua. Kalau misalnya anak jor-jorin aja, ditinggalkan aja, mau kemana, mau main, kemana, kesini, mau main apa, main ini, sampai maghrib nggak dicari, nanti pas malam nyampe ke rumah baru dimarahin. Nggak seperti itu. Kita marahin anak oke, tapi apakah kita sudah mengajarkan? Sudah ditarbiyah belum? Sudah dikasih habit, kebiasaan yang baik belum? Karena anak itu akan membentuk karakter sesuai dengan kebiasaan yang diberikan sama orang tua. Itu kan. Ini berlaku untuk semua permainan nih, Zat, ya? Semua permainan. Betul. Semua permainan. Main PS kah itu, ya. Kamu boleh main PS dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti berikutnya belajar. Ya, habis itu tidur. Ajarkan seperti itu kepada anak. Jangan dibiarkan saja. Sampai mungkin ada orang tua beberapa orang tua mungkin ya agak lemah sama anaknya ya. Tatkala anaknya nangis tantrum gitu kan, sampai ngamuk-ngamuk, akhirnya udahlah dikasih aja. Ya kan? Anak tantrum seperti itu orang tua ya harus introspeksi. Ya kan? Anak seperti itu karena sudah dibiasakan nih. Jadi kecanduan nih, ya. Ini kasih, mau kesini nih biarin, ya kan? Mau main ini kasih, sampai lupa waktu kasih, ya kan? Karena alasannya apa? Biarlah daripada nangis, kasihan, sayang anak. Nggak seperti itu sayang anak itu. Harus diperhatikan. Karena kita sebagai orang tua bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua ini pemimpin. Terutama seorang ayah, ya kan? Pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Pemimpin untuk dirinya sendiri juga. Ibu pemimpin untuk anak-anaknya dirinya. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Insyaallah. Nah, ini terakhir, Ustaz. Ini kan saking viralnya, jadi lato-lato ini dilombakan, Ustaz. Iya. Jadi Ana sempat baca berita itu, ya rata-rata di beberapa kota ada lombanya. Bahkan Surabaya ini ada juara 2 dapat kambing. Masya Allah. Nah, lombanya itu siapa yang lama menang. Terus habis itu ada atraksi dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah bicara lomba gini, dalam Islam gimana, Ustaz? Terutama mungkin lombanya itu ada pendaftaran, terus hadiahnya diambil dari uang pendaftaran. Nah, ini gimana, Ustaz? Indonesia ini kayak gitu. Insya Allah. ada yang viral gitu langsung diapain gitu ya. Dan nanti tiba-tiba hilang saja. Ya. Insya Allah ini kita berbicara masalah fikih ini ya. Masalah fikih musabaqah. Dalam fikih musabaqah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW itu bahwasanya tidak ada perlombaan yang menghasilkan hadiah kecuali 3 hal. Yang semua 3 hal itu berupa ketangkasan yang untuk mendukung jihad. Seperti apa? Memanah, kemudian berkuda, dan satu lagi anak lupa. Itu 3. Kalau istilah bergulat apa gimana ya? Nah, yang 3 itu merupakan hal-hal yang mendukung untuk jihad. Jadi ulama membagikan 3 macam hukum dalam perlombaan yang menghasilkan hadiah. Ya. Kelompok yang pertama, yakni kelompok lomba yang disyariatkan seperti tadi atau yang dikiaskan kepadanya. Ya kan? Itu otomatis lato-lato nggak masuk ya, Ustaz? Nggak masuk. Nanti itu masuk yang kedua. Iya. Ya, masuk perlombaan yang hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Tapi nanti ada rinciannya. Dan yang ketiga perlombaan yang asalnya permainan itu haram. Ya kan? Nah, yang pertama tadi seperti tadi memanah, berkuda, dan kalau salah nomor satu lagi, pokoknya semua itu merupakan hal yang membawa kepada ketangkasan untuk melatih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ini boleh diperlombakan dan boleh mendapatkan hadiah. Ya. Entah itu hadiahnya diberikan oleh pemerintah, oleh panitia, ini boleh. Bahkan ada sebuah pendapat boleh seseorang itu menjanjikan hadiah kepada lawannya. Oh, Masya Allah. Misalnya Ana sama Mas Reza ya. Ini untuk yang kelompok pertama ya. Iya. Mas, ayo kita lomba ini. Misalnya lomba balap kuda, pacu kuda. Nanti kalau kau menang, aku kasih kambing. Ya. Tapi kalau aku kalah ya udah, kamu nggak dapat, aku nggak dapat dari kamu gitu loh. Jadi nggak ada aku masang sekian nggak ada. Iya. Cuman Ana ngasih janji kalau antum menang,
nanti ana kasih kambing ke Kambing. antum. Tapi kalau antum kalah ya udah gitu loh. Antum nggak perlu bayar apa-apa ke ana. Bukan masuk taruhan ya Ustaz ya? Bukan. Bukan ya. Kalau taruhan kan masang, ana masang antum masang. Iya. Ya kan? Gitu Yang menang dapat. Yang menang dapat. Yang kalah rugi. Rugi. Ya kan? Ini kan hadiah yang ana berikan kepada antum. Nah, atau perlombaan-perlombaan, permainan-permainan yang dikiaskan kepada ini tadi, ya, kepada apa namanya perlombaan-perlombaan yang ketangkasan untuk mendukung jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diperbolehkan. Nah, kelompok yang kedua, permainan atau perlombaan yang zatnya itu boleh, ya, tapi nggak boleh nerima hadiah. Nah, ini lato-lato masuk di sini ya Ustaz ya? Masuk ke sini, tapi nggak boleh nerima hadiah. Entah itu hadiah dari pemerintah atau dari panitia atau hadiah dari peserta. Gimana itu Ustaz? Maksudnya Uang pendaftaran uang tadi? pendaftaran tadi. Oke. Ya kan? Nah, ini memang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dikhawatirkan dalamnya ada judi. Ya kan? Judi itu kan saya masang sekian nih. Oke, kedoknya pendaftaran saya masang sekian. Ya. Nanti yang mana dapat sekian, yang kalah nggak dapat rugi. Ini kan gambling, judi ya. Ini nggak boleh. Dan yang ketiga, yang haram. Ya judi Zatnya tadi. ini Ustaz ya? Dari judinya, asalnya judinya. sudah Oh haram. iya. Kayak judi, kemudian taruhan bola, kemudian main bola tapi kemudian kalah bayar, kan? Masya Allah. Atau yang kalah beli ikan mie ayam itu nggak boleh. Atau main PS bola kan, kan sering juga tuh. Ayo kalau dilombakan kamu, iya kalau kamu kalah nanti bayar sewanya. bayar sewa kan, itu nggak boleh. Ya, dari asalnya sudah haram. Ini masuk yang kedua ya, masuk yang kedua. Tapi kalau misalnya yang ketiga tadi yang asalnya sudah haram kayak judi bola, kemudian permainan apa namanya kartu, ya kan, yang di situ ada judinya maka enggak boleh. Bahkan yang permainan mubah, ya seperti lato-lato, kemudian yang lainnya, jikalau situ ada taruhan nggak boleh, tidak boleh. Diharamkan. Masuk haram ya Ustaz ya. Iya. Berarti solusinya kalau mau lomba ya lomba antar tetangga aja Ustaz ya, nggak usah ikut perlombaan, nggak usah ada hadiahnya. Iya. Tapi kalau yang kalah suruh lari gitu masuk judi nggak? Masuk kan dirugikan Ustaz ya. walaupun bukan material kan. Namun juga nanti mungkin ada yang bertanya itu gimana tuh ada lomba Quran. Nah itu Ya kan? gimana itu Ustaz? Mungkin Lomba bisa Quran. di-spill dikit Ustaz. Iya, kemudian lomba cerdas cermat yang agama gitu kan ya. Nggak apa-apa karena situ ulama masukkan dalam bab jihad. Oh masuk yang ke satu ya Ustaz ya, jenis ke satu. Dia jihad karena jihad kan ada dua, jihad bil qalam sama jihad bil bisilah ya kan, bil harb. Apa jihad dengan pena dan jihad dengan senjata. Ini masuk kepada kelompok yang pertama tadi. Nggak masalah. Ya. Ada lomba hifdzul Quran, lomba tartil Quran dan lain-lainnya, tidak cerdas cermat gitu. Cerdas cermat enggak masalah, insyaallah. Taib, insyaallah jazakallahu khair Ustaz atas penyampaiannya. Insyaallah demikian teman-teman sekalian, barangkali ada atlet lato-lato juga Ustaz yang menyaksikan Jadi sudah ini. jadi atlet sekarang. Sudah jadi atlet Ustaz. Jadi semakin dilatih. Anak pribadi jujur nggak bisa Ustaz ini Ustaz. Tadi atlet nyuruh nggak bisa. Nggak bisa iya. Nah kita kalau ngelihat anak kecil kan gampang gitu, Iya, ternyata susah juga Ustaz. Ya karena gini Mas, permain itu akan menimbulkan edik. Maka harus kecanduan. hati-hati ya. Semua permainan teman-teman harus perhatikan. Dalam psikologi kita, tatkala kita mendapat sesuatu yang susah, Terus dan gitu. kita menguasainya, pengen terus meningkatkan kemampuan. Ya kan? Semua itu. Nah, itu hati-hati, harus kita punya batasan gitu loh. Jangan sampai lewat dari batasan itu. Sehingga melupakan sholat, Iya. kuliahnya, sekolahnya, belajarnya dan lain-lainnya. Allah a'lam. Taib Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khair. Demikian teman-teman sekalian, pemirsa sekalian berkaitan dengan pembahasan lato-lato. Jadi Masya Allah tadi sudah dibahas oleh Ustaz terkait hukumnya, kemudian ada lomba dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.